Ayo support Pecah Telur dengan gabung membership level 1, level 2, atau yang level 3. Ini yang paling menarik untuk teman-teman baik pebisnis pemula atau pebisnis menengah. Klik tombol subscribe dan juga gabung atau join di bawah. Terima kasih, selamat menonton video persembahan dari kami. Saya ditinggal oleh ayah saya, rahimahullah, itu SMP kelas 2. Waktu keluarga saya jatuh, saya nggak pernah makan dalam waktu 2 hari. Nggak makan sama sekali, nggak makan nasi. Karena memang kondisinya nggak ada nasinya. Orang tua menganggap pekerjaan yang paling bagus buat anaknya itu PNS. Karena udah sarjana, ngapain kamu sarjana capek-capek, kok ujung-ujungnya dagang jualan, nggak boleh. Waduh, saya bilang nggak boleh nih. Yang saya lakukan, saya tidak jawab atau saya tidak melawan, memaksakan saya untuk wirausaha. Yang saya berpikir cuman, orang tua saya itu bukan melarang saya sebenarnya. Saya nggak ada modal dan saya sudah belajar fikih muamalah. Saya nggak mau ada riba, saya nggak mau ada pinjaman bank. Akhirnya saya buat proposal bisnis. Saya ajukan kerjasama syirkah pada orang-orang. Jadi tolak, banyak yang nolak. Membuat saya merubah mindset saya, ada sebuah hadis, man kanatid dunya hamma. Ketika tujuan utama kita dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, memfakirkan kedua bola mata kita, kelihatannya kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak nggak orang kaya hidupnya nggak bahagia, Mas? Hatinya nggak tenang, nggak bisa tidur, cemas, banyak. Tapi di hadis disebutkan ketika tujuanmu akhirat, Allah akan membuat kaya di dalam hatimu. Hatinya tenang dan dunia akan datang kepada kita secara hina. Ngemis-ngemis dunia kalau kita fokus ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat iman, yang dimana nikmat ini nikmat yang paling besar yang kita miliki di antara nikmat iman yang ada. Perkenalkan, nama saya Ferry Atmaja. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah untuk memegang sebuah perusahaan atau menjadi sebuah owner perusahaan TBK Group, yaitu Terus Berbuat Kebaikan Group, yang dimana di TBK itu ada berdiri beberapa brand. Brand pertama itu ada Preksu, ayam geprek dan susu, dan yang sekarang alhamdulillah sudah ada 23 cabang. Kemudian ada bakso Pajero 4 cabang, kemudian ada Jogja Donat, nasi goreng TBK, dan lain-lainnya. Kalau di total mungkin bisa 30-an outlet ya yang sudah ada. Sebagian besar kita ada di Jogja karena domisili kita di Jogja. Kalau di luar Jogja itu ada di Malang, Boyolali, Solo, Depok, Jawa Barat. Nah, ini memang kita lagi mengembangkan di DKI Jakarta dalam proses, insya Allah di seluruh Indonesia. Saya usianya 35 tahun sekarang, alhamdulillah. Kenapa saya berwirausaha? Karena segala sesuatu itu butuh tujuan, butuh visi dan misi. Biasanya kalau kita nggak ada visi dan misi, arahnya nggak jelas. Ini tips juga buat para pengusaha. Berawal dari sebuah musibah yang saya alami. Makanya setiap ada ujian itu ya harusnya kita tetap bersyukur, tetap bersabar. Dan ketika kita menerima dulu takdir Allah itu, kemudian kita ambil hikmahnya, insya Allah balasannya Masya Allah. Saya itu berkali-kali dapat hikmah di balik cobaan atau ujian yang saya alami. Hikmahnya luar biasa. Saya cerita dulu flashback, saya orang yang manja, Mas. Dulu ketika ayah saya rahimahullah itu masih ada. Saya ditinggal oleh ayah saya rahimahullah itu SMP kelas 2. Dulu karena alhamdulillah berada ayahnya apa-apa minta dikasih kan. Dituntut mandiri lebih awal ketika udah ditinggal oleh ayah saya. Ibu saya single parent, ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, yang punya kakak yang sudah kuliah juga. Jadi bingung kan. Dari situlah saya mulai berubah menjadi manusia yang lebih mandiri, manusia yang lebih tidak mengandalkan orang tua. Bahkan saya bertekad, ini gimana caranya saya bisa menghidupi diri saya sendiri dan bisa membantu orang tua. Nah dari situ saya mulailah berbisnis. Dari awal masuk kuliah ya, kelas 3 saya lulus kuliah. Masuk kuliah saya sudah mulai dagang. Saya mulai jualan baju, jualan kaos. Kalau kuliah itu bawa tas besar, orang bawa buku banyak, saya buku cuma 1, isinya baju semuanya. Berangkat jam 9 pagi saya udah gedor kosan teman-teman. Saya dulu di UII, jurusan Teknik Industri. Saya gedor teman-teman, walaupun memang lika-likunya jualan sama mahasiswa tuh ngutang. Bayarnya nanti ya nyicil ya. Nah inilah yang pengalaman. Dan alhamdulillah saya sudah mulai main jualan online di tahun itu. Platform yang ada pada saat itu Kaskus.
yang lagi viral juga nih, forum jual beli. Saya aktif di situ. Nah, jadi saya mulai main di forum jual beli FJB. Waktu itu masih kaskus.us ya. Saya distributor, saya store ke distro-distro. Zaman itu waktu itu masih distro-distro tuh lagi naik daun. Saya ambil untung sedikit, saya jual lagi dengan minimal pembelian. Ada minimal dia harus ngambil 50 pieces. Tapi saya ambil untung satu kaos 5.000. Puncaknya pas mau Ramadan, itu saya bisa ngejual 20.000 pieces kaos dalam waktu 1 bulan. Nah, ini dibantu dengan kakak juga. Kakak ada usaha channel yang dari kakak saya. Udah usaha, alhamdulillah terkumpul modal. Saya dapat beasiswa dari kampus juga, dapat modal juga, dan udah bisa hidup mandiri sendiri. Lulus kuliah, singkat cerita, tahun 2011 akhir saya memutuskan untuk tetap berwirausaha. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya itu juga nggak nyangka juga. Orangnya pertama kirim sampel 50 pieces, suka ambil barang lagi, suka ambil barang lagi. Dan uangnya itu tidak saya apa-apakan, saya putar terus untuk beli. Kulaan barang lagi, kulaan lagi, jual lagi. Nah, inilah cikal bakal modal saya untuk wirausaha kuliner nanti. Yang terkumpul ini, karena nggak diapa-apain. Nah, dengan ada modal ini saya beranikan sendiri untuk tidak melamar kerja, mau jadi wirausaha. Waktu itu gabung satu frekuensi yang teman-temannya mindset memangnya wirausaha. Ini penting ini. Kalau memang niatnya jadi mau wirausaha, gabunglah yang memang satu frekuensi. Jangan yang gabung dengan kita ngobrol, nongkrong bareng yang dia nggak ada mindset wirausaha, malah takut. Kalau kita cerita sama dia pasti kan, wah nanti kamu bangkrut gini, akhirnya nggak jadi buka. Beda kalau kitanya sama satu visi misi kan, wah itu saling menyemangati. Jadi saya kumpul 5 orang, kita semangat wirausaha. Langkah pertama yang saya lakukan, meminta doa restu orang tua. Waktu itu karena tinggal ibu, saya minta doa restu orang tua saya, ibu dulu. Boleh nggak? Saya sudah sarjana nih, tidak melamar kerja tapi saya ingin berwirausaha. Nah, di sini ternyata tidak direstui. Dan ini sebenarnya banyak sering terjadi loh. Nggak tahu ya zaman sekarang ya. Waktu zaman saya itu masih sering terjadi. Orang tua menganggap pekerjaan yang paling bagus buat anaknya itu PNS. Karena udah sarjana. Ngapain kamu sarjana capek-capek? Kok ujung-ujungnya dagang jualan? Nggak boleh. Waduh, saya bilang nggak boleh nih. Yang saya lakukan, saya tidak jawab. Atau saya tidak melawan, memaksakan saya untuk wirausaha. Yang saya berpikir cuman, orang tua saya itu bukan melarang saya sebenarnya. Orang tua tuh ingin yang terbaik buat anaknya. Kalau dengan berwirausaha saya bisa membuktikan saya bahagia, bukan orang tua bahagia loh, pasti orang tua bahagia. Begitupun juga dengan bekerja. Jadi mindsetnya orang tua yang belum kebuka, berarti saya harus bersabar. Saya ikutin kemauan orang tua saya, daftar kerja, daftar. Lamar kerja, ikut job fair sana sini, ikut antrian job fair itu pernah saya. Tapi bekerja belum pernah, karena nggak ada yang diterima saya. Niatnya setengah-setengah kan. Ketika saya nganggur di rumah, gak ngapa-ngapain, gak keterima kerja. Wah, orang tua udah tak pusing kan. Udah pengangguran, makan tidur aja di rumah. Ibu saya bilang, yaudah terserah kamu jadi apa katanya. Wah, alhamdulillah saya bilang kan, terserah. Kalau dulu kan gak boleh. Kalau kata terserah ini kan berarti ada peluang nih. Saya deketin ibu saya ngomong 4 mata sama ibu saya, tolong doa restu, tolong dukung saya. Saya ajak ibu saya ke warung yang rame. Saya bilang, ini karyawannya ribuan. Waktu spesial sambal waktu itu. Ini peluang kebermanfaatannya untuk orang lain, untuk orang banyak, itu lebih tinggi saya bilang. Oh iya ya, walaupun resikonya juga besar. Tapi mindset ibu saya akhirnya kebuka. Oh iya. Dan boleh. Dan kemanapun saya melangkah, saya ajak ibu saya. Mau nyewa tempat, saya ajak ibu saya. Mau negosiasi, saya ajak ibu saya. Banyak suatu keajaiban yang terjadi ketika mau nyewa tempat misalnya. Itu hampir 10 orang ditolak untuk nyewa tempat itu karena memang tidak ada tulisan disewakan. Ketika saya nyewa, boleh katanya. Itu ada sama ibu saya. Bahkan orang ini bilang, saya tadinya nggak mau ngasih mas, nggak tahu sama mas saya mau ngasih katanya. Nah, usaha pertama saya itu bukan ayam geprek preksu, tapi bangkrut dulu saya. Saya pernah mengalami kebangkrutan tahun 2011. Usaha pertama kuliner saya itu namanya Juice for You. Jadi kafe yang bertemakan minuman jus kesehatan yang bervariasi, yang ada cemilannya. Nah, kesalahan saya, menurut saya ya, karena saya ngelihat buku motivasi asal ambil, buku motivasinya asal cerna. 2 yang saya cerna itu ilmu berbisnisnya. Yang penting action dulu. Menurut saya ini ada kesalahan juga ketika saya action tanpa ilmu. Karena memang segala sesuatunya itu baiknya memang dimulai dengan ilmu. Baik itu dalam kita beribadah, beragama, baik itu dalam wirausaha. Ilmu dulu.
Itu sangat penting. Berilmu baru beramal. Jangan asal action. Waktu itu saya cuma action aja. Nggak paham itu yang namanya pembukuan yang benar. Nggak paham yang namanya forecasting. Nggak paham yang namanya barang yang sisa itu harus dikelola dengan baik gimana. Yang penting buka aja gitu. Nggak paham teknik marketing itu seperti apa. Saya buka jus, cafe, tempat tongkrongan. Tapi tempatnya kecil, harganya murah. Itu pasti nggak lama. Tempatnya kecil, hanya ukuran awal itu 3x3. Terus agak nambah sedikit. Sebenarnya rame mas, usaha saya pertama itu. Tapi nggak ada untungnya. Ini tadi nggak pakai ilmu. Aneh kan rame? Karena tempat tongkrong yang makan itu aja. Dari sore sampai malam itu motor itu doang isinya. Kalau mau bisnis tempat tongkrong, tempatnya harus besar, nggak bisa kecil. Terus kita marginnya tipis lagi. Jadi tips, kalau mau bikin tempat tongkrongan, tempatnya kecil, terbatas. Yang dikejar bukan kuantitas, tapi kualitas. Jual mahal. Jadi laku 10 itu udah untung banyak. Karena tempat kita terbatas atau take away, bawa pulang orang kan. Kemudian niat yang saya salah itu gini, singkat aja ya, saya bangkrut. 1,5 tahun saya menjalani bisnis kebangkrutan itu. Di titik kebangkrutan itu, saya dijauhi banyak orang. Nah inilah titik terendah saya, dijauhi teman. Saya bukan dijauhi keluarga, tapi saya menjauhi diri saya dari keluarga karena saya malu. Nggak bisa membuktikan diri dengan ibu saya. Saya pulang ke rumah mandi, terus tidur di warung. Warung itu ya semi terbuka, cuma ditutup tirai. Saya tidur di atas meja. Meja makan itu saya jadiin satu. Berbulan-bulan, bahkan hampir setahun saya tidur di atas meja. Dan nyenyak-nyenyak aja, karena udah capek. Waktu itu nggak ada karyawan, saya handle sendiri juga di awal-awal berjuang. Akhirnya saya muhasabah diri. Pertama kali yang saya benahi niat saya berwirausaha. Kembali tadi tujuan dan visi. Karena di awal saya buka usaha nggak ada visi misi, nggak ada tujuan. Kenapa saya harus buka usaha ini? Bahkan ternyata tujuan itu perlu ilmu juga. Saya kena motivasi sedekah yang banyak biar warungnya rame. Sholat tahajud biar warungnya rame. Seolah-olah ibadah kita tuh hanya ngejar dunia. Memang doa kita dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia, kebaikan dunia akhirat. Tapi hati manusia itu lemah, kecil sekali. Kalau sudah tergoda dunia, biasa akhiratnya itu bisa ketinggalan. Beda kalau kita fokus akhirat, dunia itu akan ikut. Nah, membuat saya merubah mindset saya, ada sebuah hadis, man kanatid dunya hamma. Ketika tujuan utama kita dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, memfakirkan kedua bola mata kita, kelihatannya kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak nggak orang kaya hidupnya nggak bahagia mas? Hatinya nggak tenang, nggak bisa tidur, cemas, banyak. Tapi di hadis disebutkan ketika tujuanmu akhirat, Allah akan membuat kaya di dalam hatimu. Hatinya tenang dan dunia akan datang kepada kita secara hina. Ngemis-ngemis dunia kalau kita fokus ke akhirat. Wah ini salah nih. Niatnya harus saya balik. Yang tadinya ibadah saya untuk usaha, saya balik. Nanti usaha berikutnya yang harus saya jadikan ibadah. Beda loh. Menjadikan usaha sebagai ibadah dengan menjadikan ibadah kita sebagai untuk usaha. Tujuannya hanya biar rame aja. Nggak ada minta akhiratnya. Padahal tujuan kita kan akhirat. Ini kesalahan saya muhasabah diri. Dan saya mau berbagi ilmu saya berbisnis juga. Belajar juga mulai dari ilmu lagi. Kebanyakan ilmu juga nggak ada amal-amalnya, nggak ada actionnya. Ini salah juga nih. Ahli workshop. Padahal udah disebutkan, jika kamu paham satu ayat, sampaikan. Tidak, kamu kalau satu ilmu dapat, praktekkan. Nah ini benar nih. Dapat ilmu, praktekkan. Dapat ilmu, praktekkan. Salah lagi kalau dia cukup sampai di situ. Ilmu, praktek, apakah udah benar ilmu dan praktek yang kita lakukan itu? Belum tentu. Evaluasi berarti. Kan belajar ilmu kan terus-menerus, berkembang. Ilmu agama juga belum tentu sholat kita udah yang paling terbaik. Ternyata ilmu kita aja yang belum sampai. Dalil yang benar kayak gini, lebih sunnah seperti ini. Jadi silpusnya berputar, lulusan yang bagus itu seperti itu. Tidak ada hentinya. Dia berevaluasi, dia cari ilmu, kosongkan gelas, kemudian praktek. Jangan asal ngomong. Pertama, momentumnya saya mempelajari ilmu yang benar dulu. Pertama, ilmu agama. Ternyata kita tuh nggak cukup yang penting sholat. Tapi bagaimana sholat kita itu diterima? Pernah dengar nggak kisah sholat 60 tahun sahabat nggak diterima? Karena sholatnya asal-asalan, wudhunya asal-asalannya, nggak pakai ilmu. Iya ya, saya bilang kan. Saya merasa udah sholat doang. Saya merasa diri saya sudah bertakwa. Takwa menurut diri, bukan menurut syariat Islam. Beda loh. Oh berarti saya harus belajar agama yang benar-benar sesuai syariat Islam. Sholat yang benar tuh gimana? Sedekah yang benar itu niatnya seperti apa, yang benar-benar bagus itu seperti apa. Di balik ikhtiar ilmu tadi untuk berikhtiar, manusia itu hanya bisa berikhtiar. Hasil akhir itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan 1 rupiah pun. Saya ajarkan ilmu secanggih mungkin, dikasih modal, belum tentu hasilnya sama. Kan muhasabah diri tuh. Ini sisa tuh masih 6 bulan sewa tempat nih. Ini harus saya apakan? Modal udah habis. Saya harus segera
mengganti brand ini dengan sesuai positioningnya, tahu segmenting, targeting, positioning. Dulu nggak belajar itu. Kira saya belajar itu. Bisnis tuh harus ada strateginya, harus ada ilmunya. Beribadah pun juga harus ada ilmunya. Berarti intinya utama tuh ilmu. Akhirnya saya ngaji, saya pelajari. Akhirnya saya ketemulah sebuah kajian yang menurut saya memang sesuai dengan sunnah, manhaj salaf. Saya mengaji di sana. Yang pertama kali saya belajar itu ilmu fikih muamalah. Umar bin Khattab pernah bilang ke pasar, kalau kamu nggak paham fikih muamalah, nggak usah dagang. Nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Nggak bisa membedakan. Dari awal itu dulu, bentengi diri kita. Saya paham itu dulu, makanya saya gabung ke komunitas di awal itu. Pengusaha muslim Indonesia yang membahas fikih muamalah. Bagaimana cara berdagang sesuai Rasulullah SAW. Bagaimana berdagang yang jujur. Bagaimana berdagang yang tidak melanggar syariat Islam. Tujuannya untuk apa berdagang. Sebenarnya kalau kita tujuannya berdagang itu untuk ibadah, tidak ada lagi kata gagal dalam kamus orang muslim. Kebanyakan orang itu takut memulai usaha karena takut gagal kan? Visi misi itu penting. Usaha untuk apa? Kita sebagai muslim juga, manusia diciptakan juga, ciptaan Allah. Apa fungsinya di dunia ini? Kalau di Al-Quran dituliskan illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Berarti dari kita terbangun sampai kita tertidur, semua kita niatkan untuk ibadah, dan segala sesuatu itu butuh niat agar terhitung pahala. Kalau nggak diniatkan belum tentu dihitung pahala. 100 kali kalian ganti jenis usaha, kalau takdirnya Allah tetapkan itu gagal. Karena udah takdir, udah ditentukan, rezeki udah ditentukan. Tapi kalau 100 usaha yang gagal itu diniatkan karena Allah, bisa jadi dia gagal di dunia, tapi belum tentu dia gagal di akhirat. Karena sudah diniatkan ibadah. Beda sama orang yang dia hanya niatnya dunia, tapi nggak niat akhirat. Bisa jadi dia berhasil buka di usaha, buka ini berhasil, buka itu berhasil. Tapi nggak ada niat untuk ibadah. Rugi nggak itu? Sebenarnya kalau kita muslim, kita udah percaya apa semua yang ada isi dalam kandungan Al-Quran. Keberhasilan itu bukan dihitung dari di dunia ini kita berhasil di dunia banyak harta. Apakah itu kebahagiaan itu dihitung dari situ kah? Enggak juga kan? Dan semua itu kan sudah ditetapkan Allah. Apalagi rezeki, itu ditetapkan. Kita nggak tahu. Makanya kenapa harus kita niatkan untuk ibadah? Supaya ya udah kalau gagal, walaupun sudah ngikut strateginya Mas Ferry, sudah ajarin marketing yang bagus nih seperti ini ya, ternyata dia gagal. Ya memang udah takdirnya kamu gagal gitu. Tapi kamu sudah usaha itu untuk ibadah, nggak sia-sia. Jadi nggak takut lagi. Ya udah, tetap berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah ada ya. Kalau saya sebenarnya belajar wirausaha, saya belajar langsung kepada ahlinya. Jadi kalau kuliner saya belajar kepada Pak Yoyo, namanya spesial sambal SS. Sesuai kan kuliner kan? Saya buntutin beliau. Yang dimana saya itu WA nggak pernah dibalas sama beliau. Dan saya berpositif thinking, beliau ini orang penting. Gak mungkin dia harus membalas semua banyak orang. Saya sabar aja. Kadang beliau ngisi, saya ikutin. Dia ngisi motivasi, saya ikutin. Sampai saya akhirnya sering ketemu, saya kenal Pak. Saya ownernya Prexu, saya bilang kan. Baru pertama kali buka. Oh, jadi hafal. Dan sekarang kalau saya ketemu beliau bisa 4-5 jam ngobrol. Dan omongan beliau itu pengalaman, bukan teori. Nah, saya lebih suka seperti itu. 8 Januari 2014. Masih satu cabang bekas yang bangkrut tadi sisa 6 bulan. Tapi modalnya kan nggak ada, Mas. Di mana saya dapat modal? Saya nggak ada modal dan saya sudah belajar fikih muamalah. Saya nggak mau ada riba, saya nggak mau ada pinjaman bank. Akhirnya saya buat proposal bisnis. Saya ajukan kerjasama syirkah pada orang-orang. Jadi tolak, banyak yang nolak. Saya datang ke teman saya namanya Rudy. Sampai sekarang dia ikut di tempat saya, ikut di manajemen dan ikut saham di TBK Group. Sampai sekarang saya kasih saham beliau. Beliau memberanikan diri invest di tempat saya yang pada saat itu integritas saya sebenarnya turun. Karena saya bangkrut. Tapi Mas Rudy dengan yakinnya nanam saham nih, saya tambahin modal buat beli bahan baku. 15 juta. Nggak terlalu besar. Sekarang kan sudah ada tempat, sudah ada kursi. Saya butuh bahan baku awal. Inspirasinya, kenapa ketemu ayam geprek dan susu tadi? Ya hasil analisis bisnis tadi, tidak langsung mulai action. Analisis segmenting. Oh ya, saya ini di lingkungan mahasiswa. Segmennya itu mahasiswa yang menengah ke bawah. Kira-kira mahasiswa menengah ke bawah ini suka produk yang seperti apa ya? Berkaca pada diri saya dulu yang mahasiswa yang nggak mampu. Yang pertama kali saya cari makan itu yang murah jelas. Yang kedua, porsinya harus banyak. Murah tapi sedikit, waduh, ini sama aja hitungannya mahal. Nah yang ketiga, apa saat itu yang lagi booming atau kuliner apa yang nagih. Dan kuliner yang nagih, yang bertahan di Indonesia itu ya, kuliner pedas dan gurih. Jadi kuliner itu, makanan itu, ada yang enak, nagih, ada yang enak, tapi bikin enet.
langkah yang saya lakukan itu ziarah, silaturahmi ke teman-teman yang punya usaha. Saya main ke tempat teman saya yang punya burjo, teman saya yang punya jualan susu murni, termasuk makanya jadi ada menu susu murninya. Main tempat teman saya yang jualan ayam geprek duluan. Wah, ini bisa nih saya perpadukan nih ayam geprek sama minumannya susu. Saya nggak mau minumannya cuman biasa aja. Ketemulah disingkat Preksu, ayam geprek dan susu. Dan saya juga nggak ada niat sebenarnya ternyata susu itu penetral pedas. Kita bikin konsep makanan yang murah, targetnya mahasiswa, nasinya refill, ambil sendiri, tehnya juga dengan kulinernya pedas, dengan netralnya dengan susu. Temu konsepnya. Udah saya bikin, laporan keuangan saya bikin, dipisah dulu nggak dipisah, saya pisah keuangan pribadi sama keuangan perusahaan saya pisah pada saat itu. Saya ajukan ke Mas Rudi percaya 15 juta, langsung rame. Ternyata enggak. Jadi selama 3 bulan lebih itu cuma laku 20 porsi, 30 porsi. Itu pun yang beli teman-teman sendiri juga yang beli. Tapi lama-lama naik. Jadi indikatornya itu, buka usaha itu bukan langsung ramenya. Lihat, ada prospek kenaikan nggak setiap bulannya? 30, naik 40. Wah, ini bagus nih, naik 50, naik 60. Ada peningkatan. Walaupun masih belum untuk operasional. Oh iya, ketika saya sudah merubah niat tadi untuk usaha sebagai ibadah, saya modal tanpa riba, program gratis makan puasa Senin Kemis dan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu sudah saya lakukan di awal pertama kali buka Preksu yang belum ada keuntungan. Jadi orang tahu-taunya Preksu itu, program itu baru-baru ya. Program puasa Senin Kamis itu saya sempat dihujat netizen juga. Wah, nanti orang motivasinya banyak yang ngebohong, motivasinya itu doang. Saya bilang, fungsi saya ini bukan memberi hidayah. Fungsi saya ini menuntun orang ke jalan hidayah. Dan manfaat paling besar bagi manusia itu bukan materi. Kan manusia yang paling baik itu bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaat yang paling besar itu bukan materi mas ternyata. Tapi menuntun orang ke jalan hidayah. Kita bikin program karyawan sholat. Apakah di rumah dia sholat? Kita nggak tahu. Karena kita bukan memberi hidayah. Yang penting kita sudah menuntun mereka di jalan yang baik. Begitupun yang makan gratis itu. Kita mengenalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Supaya puasa Senin Kemis. Supaya baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Entah dia ngapusi atau nggak bener niatnya. Kita juga nggak tahu. Allah yang beri hidayah. Dan tahu nggak mas? Sudah puluhan bahkan banyak yang japri saya. Ketika dia udah lulus kuliah. Mas, mohon maaf. Tolong ikhlaskan. Kenapa? Saya dulu sering bohong, nggak puasa Senin Kemis. Saya ketakutan mas sampai sekarang. Dia sudah diberi hidayah. Tolong ikhlaskan semua yang saya makan dengan tidak kejujuran itu. Iya, saya ikhlaskan, saya bilang. Itu banyak mas yang japri saya seperti itu. Dan program Senin Kamis ini kenapa saya makan gratis? Karena saya pernah merasakan waktu keluarga saya jatuh, saya nggak pernah makan dalam waktu 2 hari. Nggak makan sama sekali, nggak makan nasi. Karena memang kondisinya nggak ada nasinya. Bapak saya dulu, rahimullah itu ngajak saya jalan kaki selama 5 kilo, bawa baju untuk dijual, ditukarkan beras atau makanan di rumah makan Padang tuh. Dan semuanya menolak. Dan saya pulang lagi sambil diajak bercanda sama bapak saya sampai ke rumah tanpa makanan. Dan alhamdulillah dicari-cari ada tepung. Ya udah goreng tepung itu aja saya bertahan. Nah dari situ saya ingin banyak memprogramkan makan gratis. Waktu itu pernah juga ketika Palestina yang lagi rame itu, pernah saya sumbangkan seluruh omsetnya hari itu untuk Palestina. Kembali lagi karena sudah diniatkan tadi untuk ibadah ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jalannya dipermudah insyaallah. Ya kan ada orang yang tanpa marketing, nggak ada tulisan tokonya apa, rame warungnya, ada nggak? Kok bisa melawan logika marketing orang? Itulah, kita nggak ada yang tahu rezeki orang. Bisa jadi amalan bertakwanya dia tadi. Nah dari situ, Preksu buka, marketingnya saya pahami ilmu marketing itu seperti apa. Jalan setahun, kontrakannya habis, saya minta tambah modal sama Mas Rudi. Saya yakin ini jalan, tambah modal diperbesar tuh. Evaluasi dari ilmu lagi juga. Yang tadinya saya tampilkan semua menu di atas banner itu, saya ganti semua tulisannya. Saya cuma tulis Preksu, ayam, geprek, dan susu. Gede. Saya tulis merah, menyala, gede. Setelah saya kasih tulisan besar itu mencolok, langsung naik mas omsetnya. Hari itu juga, setelah saya renovasi itu. Yang tadi cuma 50 porsi, bisa habis 100 porsi, itu pun habisnya sore. Sampai akhirnya berkembang, dan mejanya itu nggak cukup, sampai kapasitasnya menurut saya cuma segini. Ternyata masih terus sampai ngantri-ngantri ke jalan-jalan. Dan ini strategi buat teman-teman juga, yang pengen bikin usaha baru. Mulailah dari tempat yang kecil. Ini sangat bagus, apalagi modalnya nggak perlu besar. Kenapa? Kita harus mulai dari tempat yang kecil.
Datang 5 motor, datang 5, 6 orang, itu udah kelihatan rame. Kalau space-nya tampak depannya kecil. Karena suatu kesan yang rame, itu bikin orang penasaran. Itu sebagai marketing ya, marketing daya tarik, daya lihat ya. Orang melihat itu kan, kesannya udah rame itu kan. Jadi jangan buru-buru udah rame nambahin meja, biarin waiting list. Biar orang lihat dulu keramaiannya. Walaupun, tapi saya rame nggak mau mampir mas. Pada saat itu kalian mungkin nggak mau mampir. Tapi kalian sudah ngecap itu brand itu. Penasaran saya. Suatu saat saya akan mampir ke sana. Jangan bohongi diri sendiri. Jangan sampai nggak siap buka cabang, bukannya tambah omset, tambah margin, malah ngurangi margin. Indikasi yang pertama memang satu, tempatnya sudah overload. Animo masyarakat sudah sangat tinggi di sana. Jadi mau nggak mau kita harus buka cabang. Karena kita udah dapat kredit di awal untuk branding, tapi semakin kredit, semakin animo besar, nah itu indikasi sudah bisa buka cabang. Tapi dilihat juga kemampuan tim manajemen kita. Udah ada orang belum yang ngurusnya? Kaderisasinya sudah ada belum? Saya itu mulai 1 tahun, itu saya urus sendiri. Lama-lama saya punya tim, saya bikin struktur organisasi. Kalau sudah jalan, indikasinya itu paling utama itu di bagian keuangan. Keuangan itu urutannya nomor 1 mas. Jadi di dalam bisnis itu ada 4 pilar ya. Pilar financial, keuangan, pilar SDM, operasional, sama marketing. Yang 4 pilar ini. Urutan pertama itu harus di keuangan. Karena kenapa? Percuma warungnya rame tapi nggak ada untungnya. Itu banyak terjadi. Karena sistem keuangannya berantakan. Banyak yang barang yang hilang, stok opnam yang tidak dikontrol, salah ngitung harga HPP, salah harga jual. UMKM banyak yang salah harga jual. Dia harga jualnya, oh di sana jual segitu, aku tak jual seginilah. Padahal harga kulaknya beda. Punya sistem bukan berarti owner bisa jalan-jalan udah terus bisa ditinggal usaha. Enggak. Sistem itu membantu yang tadinya kita ngecek laporan keuangan itu butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Dengan sistem yang bagus, dalam waktu sejam kita bisa tahu nih bermasalah apa enggak keuangannya. Itulah teknologi. Karena saya berguru dengan Pak Yoyo ya, SS itu beliau juga nggak memfranchise-kan. Banyak kita diskusi tentang franchise itu. Karena franchise itu kan dikelola orang lain. Controllingnya kita susah. Emang franchise itu kaya, kita bisa di awal. Karena kita bisa ngambil fee franchise di sana. Ambil bahan baku keuntungan di sana. Tapi kembali lagi ke visi misi. Visi misi orang beda. Visi misi saya kan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan PT yang saya buat itu kan terus berbuat kebaikan. Jadi ya harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya manfaat untuk diri saya. Makanya saya bukan franchise. Saya ada kerjasama tapi kemitraan. Dan itu orang-orang kemitraan pun yang saya pilih. Yang memang satu visi misi dengan kita. Dan dia mau ikut aturan kita. Nggak semua. Dan itu kita kenal. Saudara sendiri itu ada kemitraan. Mas Satuari termasuk. Itu juga karena kita kenal akrab sama beliau. Satu visi misi. Sampai sekarang pun sebenarnya kemitraan kenapa kita batasin? Itu juga saya juga takut-takut memegang amanah uang investor itu. Semua brand baru saya itu lahir di pandemi. Sebelum pandemi kita fokus di Frexu semua. Ide-ide brand baru sudah ada tapi tidak terlaksanakan. Inilah kembali lagi hikmah di balik sebuah ujian. Yang kita kira pandemi itu nggak lama ternyata lama kan. Dan target marketnya Frexu, ayam geprek susu ini, itu mahasiswa. Dan di Jogja. Bisnis itu kan memang ilmu dan data ya. Kita by data. 70% mahasiswa di Jogja itu banyakan bukan asli Jogja. Luar. Jauh-jauh lah dia. Dan ketika pandemi itu mas, mahasiswa Jogja itu habis. Pulang semuanya. Kita mau ngadain strategi apapun, mau kita promo, lalu orang marketnya nggak ada hilang gimana? Dan itu jatuh. Turun 50%, 60% lebih. Dengan karyawan masih banyak kan? Saya bingung. Sebulan, 2 bulan kita masih bisa tombokin dengan tabungan yang ada. Loh lama-lama kok nggak selesai-selesai ini pandemi saya bilang kan. Wah ini harus putar otak ini. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita merubah positioningnya Frexu yang mahasiswa banget, itu butuh waktu. Wah saya harus gimana ini? Saya harus riset lagi. Market yang sisa saat di Jogja itu siapa? Yang sisa itu keluarga, pekerja, itu masih ada. Oh, produk yang disenangi keluarga, yang umum ini apa sih? Saya harus bikin brand baru nih, saya bilang kan. Tujuannya sebenarnya bukan untuk naikin omset, Mas. Bagaimana supaya bisa membayar gaji karyawan? Dipindahkan. Jadi brand baru saya itu semuanya karyawannya nggak rekrutmen. Ambil dari Frexu. Karena operasionalnya terlalu tinggi dengan omset yang turun. Karena Frexu itu kan mainnya kuantitas. Makanya change ke bakso. Kenapa pilihannya bakso? Itu hasil riset juga. Qadarullah di sebuah YouTube saya buka, saya searching, ada kuesioner. Kuesionernya itu 5 makanan favorit Indonesia kamu. Yang ngevote waktu itu jutaan orang, hampir 2 juta lebih. Ada sate pilihannya, ada nasi goreng, ada bakso dan lain-lain. Dan Masya Allah, bakso itu 60% dari vote. Wih,
pencinta bakso banyak juga ya, aku bilang kan. Kenapa saya heran pencinta bakso? Karena saya bukan pencinta bakso. Jadi kalau orang bilang bisnis harus sesuai passion itu menurut saya salah. Bisnis tidak harus sesuai passion. Bisnis berdasarkan peluang, jadikanlah passion. Passion itu bisa dibentuk. Nah, passion saya itu jualan, saya bilang kan. Saya nggak suka bakso kok. Bakso ternyata peluang juga. Oke, saya putuskan buka bakso aja. Riset, seluruh bakso, 10 teratas top yang ada di Jogja bakso, kita analisis. Brand A, brand C, kita datangin satu-satu. Oh, apa kelemahannya, apa kelebihannya, itu catat tuh. Kan by data. Kelebihannya kita ambil, kelemahannya kita tambahin. Ketemulah bakso Pajero tadi, kuliner terlengkap di Jogja, dengan macam anaknya varian bakso Pajero itu namanya kenapa dinamakan bakso Pajero? Pakai jeroan, karena banyak jeroannya di sana. Ada iga, ada paru, babat, iso, nah, jeroan-jeroan itu. Dan tim kami, Mas, saya sangat bersyukur lagi, tim manajemen kami itu lebih solid ketika pandemi. Akhirnya saya efisiensi cost. Omset boleh turun, tapi bagaimana caranya marginnya tinggi. Jadi ternyata selama ini, dulu tuh kita banyak kebocoran di margin, di bahan baku yang stok opnamnya nggak terlalu kita cek. Timnya semakin solid, saya ajak kerjasama, tim saya itu, saya ajak kumpulin semua, ini kondisinya seperti ini, ya kita mau seperti apa. Dan alhamdulillah setelah itu jalan, orang pandemi mengeluarkan karyawan, kami tidak mengeluarkan karyawan, dan bahkan tim manajemen kami gajinya naik 3 kali lipat. Karena mereka berhasil membantu perusahaan kami untuk grow, tetap bertahan, bahkan scale up di saat pandemi. Orang banyak pasrah dalam keadaan pandemi itu, ya pandemi mau gimana lagi. Akhirnya yang tadinya usaha bakso Pajero ini cuma hanya buat menambung karyawan Rexu, sampai sekarang justru growth. Resepnya itu, kami ada tim R&D, Research and Development Product. Dan tim R&D kami ini bukan chef, orang-orang yang nggak bisa masak awalnya. Saya dulu pernah pakai chef, tapi tidak semua chef ya. Yang idealis aja, yang nggak cocok itu saya tuh. Kalau pengusaha tuh beda. Yang dicari bukan sekedar enak, Mas. Bagaimana HPP terendah mungkin, dan itu enak, tetap enak. Beda kalau yang idealis bikin makanan. Dia harus pakai bahannya, harus ini, udah ini. Saya bilang, bisa nggak diganti bahan itu biar itu? Oh, nggak bisa, Pak. Belum dicoba langsung bilang nggak bisa nih, gimana nih? Aku bilang kan, wah nggak cocok nih saya bilang kayak gini caranya nih. Aku bilang kan, saya jual berapa kalau segini bahan baku terbaik semua kayak gini. Beda market. Ini saya marketnya bukan restoran, saya bilang kan, menengah ke bawah. Akhirnya saya rekrutlah ibu rumah tangga yang dari nol diajarin otodidak. Yang kami pelajari bukan resep, fungsi bumbu. Tips ya, mempelajari segala sesuatu itu bukan mempelajari studi kasus. Pelajarilah dasarannya. Bumbu yang bisa mengawetkan alami itu apa aja? Garam itu fungsinya apa? Cari gurih, apa tuh? Bahan baku yang bikin gurih itu apa? Bahan baku yang bikin kenyal gitu apa? Nah, jadi tim kami mempelajari itu dulu, baru resep. Makanya ada orang dikasih resep yang sama, tapi hasilnya beda. Karena dia tidak memahami fungsi dan teknik cara memasak. Tekniknya juga dipelajari. Api kecil dengan api sedang beda memang. Masukkan dalam kondisi panas dengan kondisi yang belum panas, itu beda juga cara meresapnya. Perusahaan yang growth itu yang ngerjain tim, bukan kita. Ketika pandemi, saya kumpulkan semua karyawan saya. Kita ngobrol bareng-bareng. Kita dengarkan dulu dia, apa keluh kesah dia. Saya juga bercerita, ini kondisinya. Saya dulu umpamakan seperti ini. Kita sekarang ini dalam sebuah pesawat. Saya pilotnya. Kita bawa banyak beban nih, barang-barang. Nah, pesawat ini mau jatuh, goyang. Indikasinya kelebihan muatan. Harus muatannya itu kita korbankan kalau mau selamat. Atau pilotnya terjun, selesai semua. Pilotnya terjun aja, nggak ada yang bisa nyetir di perusahaan. Jatuh tuh pesawat ulangan. Atau barang-barang bawaan kita, sebagian sementara kita turunkan. Sempet turun dulu gajinya, bukan langsung naik ya. Atau orang, kita nggak tahu nih, random nih. Orang yang mau kita turunkan dari pesawat ini siapa? Supaya pesawat kita ini tetap jalan, saya bilang. Saya kasih pilihan buat teman-teman. Itu logikanya. Mereka sepakat, nggak apa-apa mas, kita turunkan gaji. Jadi turunkan gaji itu harinya. Hari kerjanya dikurangin, dibagi. Jadi ada yang masuk hari ini enggak, yang ini masuk. Karena menurunkan operasional. Karena kalau langsung tetap saya yang gaji kalian full, dan saya tidak mengurangi karyawan, ini kan modalnya habis, pilotnya habis. Semuanya hilang malah. Berapa karyawan? 300 lebih. Yang penting komunikasi sebenarnya. Kalau komunikasi kita kebangun dengan baik dengan karyawan, insya Allah karyawan itu akan kerjasama. Mas, yuk kita berjuang sama-sama, kata dia. Gak apa-apa di awal, kata dia. Akhirnya kita bangun strategi, kita bisa nih naikin margin, kelola bener bahan baku yang ada.
cek ulang HPP udah benar apa belum. Ternyata bisa naik, Mas. Walaupun omset nggak naik, tapi keuntungannya naik. Karena bahan bakunya itu benar-benar kita kelola dengan baik. Barang yang sisa kita atur dengan baik. Kalau zaman dulu kan, masih ada untung ya biarin aja lah, yang kebuang biarin. Oh, pada saat itu ketat. Timnya solid. Cara membangun tim ya, agar tim kita itu bagus, harus berani ngambil resiko. Harus investasi saya bilang. Contoh gini, jangan apa-apa ketika tim kita nggak bisa kita langsung, yaudah saya aja yang kerjain. Ini perusahaan nggak maju. Berani bikin karyawan kita berbuat salah. Dan itu berinvestasi, walaupun kita mengalami kerugian. Karena kalau dia tidak berani berbuat salah, dia tidak bakal berani ngambil keputusan lagi. Ya bonus jelas ada, dari gaji, di luar gaji tetap ada bonus ya untuk reward mereka. Tips untuk supaya karyawan kita betah itu sebenarnya bukan reward materi yang utamanya itu. Karena kalau reward materi uang itu bisa lupa. Tanyain, bonusmu bulan sekian berapa? Dia pasti nggak ingat. Reward itu kasihlah sesuatu yang spesial, yang berharga di saat momen-momen tertentu. Contoh, ketika dia melahirkan keluarganya, udah tiba-tiba sudah ada yang bayarin. Ferry melakukan itu. Misalnya dia butuh apa, tiba-tiba kita udah lakuin itu, menyenangkan diri dia. Jangankan gitu, dalam hal kecil mereka lagi rapat misalnya. Ketika hujan-hujan rapat kita datang ke sana, cuma ngasih martabak, habis itu pulang. Mas ngapain mas? Enggak, cuma mau ngasih martabak aja. Itu beda loh mas. Nilainya lebih besar. Perhatian kita terhadap karyawan kita menghargai dia, itu lebih besar nilainya daripada sekedar materi. Walaupun tetap bonus ada. Percuma juga kita dengan emosional ya. Itu kan segi emosional ya. Tapi secara fungsionalnya nggak kita penuhi, sama aja bohong. Dalam bisnis juga gitu. Jadi value dalam bisnis saya itu fungsional sama emosional. Di Prexku, di Bakso Bajari itu dua itu. Dan spiritual. Fungsi itu dari harganya, dari rasa, dan lain-lain. Yang kedua secara emosional. Orang membeli produk kita bukan hanya sekedar kenyang. Tapi orang membeli produk kita, saya bahagia beli produk di Prexku karena visi misinya sama kayak saya. Orangnya suka berbagi misalnya. Saya juga suka berbagi. Manfaatnya itu lebih banyak. Bahkan emosional itu ada pelanggan, saya suruh karyawan saya hafalkan nama pelanggan itu. Setiap dia datang sebut namanya dia. Beda kalau kita sebut namanya dia kan. Yang paling kuat itu emosional. Brand-brand besar itu jualnya emosional loh. Value-nya itu bukan sekedar hanya fungsi. Tapi default fungsinya memang harus sudah benar dulu. Jangan dari emosional, harganya mahal. Ya kan? Jual 10.000, jual 20.000 lebih mahal, yang lainnya 10.000. Tapi kan saya temenmu. Ya teman, tapi hargamu jauh banget. Itu kan nggak dapet emosionalnya. Kita mengeluarkan karyawan, setiap tahunnya ada 3-4 karyawan. Pertama memang dia sudah lama kerjanya di tempat kita, masa kerjanya sudah ada, kemudian kerjanya bagus. Insya Allah nanti bergilir semua insya Allah semuanya pada waktunya nanti akan umroh. Selagi dia masih jadi karyawan di kita. Kuliner itu utama produk, kualitas. Sebenarnya bukan kuliner saja ya, seluruhnya. Saya bilang tadi kan ada fungsional. Fungsional itu utama, tapi bukan sebuah value. Produk yang enak itu bukan value mas. Jadi pernah dulu ada orang mau buka usaha fried chicken banyak cabang di Jogja. Bekerja sama, saya tanya langsung ke ownernya, value Bapak apa? Mau buka di sini? Beliau jawab, produk dia enak. Terus saya jawab, berarti menurut Bapak, fried chicken yang sudah ada Jogja ini, yang sudah melegenda ini nggak enak? Kalau memang nggak enak, jelas kita bisa menang, pulang. Tapi kalau cuma enak yang diandalkan, yang lainnya nggak enak juga banyak, Pak. Jadi enak itu bukan sebuah value, tapi sebuah keharusan yang tidak perlu dibangga-banggakan. Dan enak itu berdasarkan riset by market, bukan berdasarkan riset enak menurut kita. Dan saya kalau bikin produk inovasi, penilaian saya itu nggak dinilai. Karena biasanya defense, seorang owner itu defense bilangnya enak aja pokoknya, punya kita sendiri. Dan memang harus riset ke yang lainnya, sampai benar-benar market bilang enak. Nah itu baru jual, walaupun tetap terus berkembang. Masalah itu tidak pernah hilang. Masalah itu akan selalu datang. Bahkan sampai kita meninggal belum tentu masalah hilang loh ya. Masih ada hisab. Kadang orang ingin mengakhiri masalah dia bunuh diri ya kan. Orang yang gak punya iman dan takwa, dia akan melakukan jalan pintas. Menurut dia udah selesai. Belum. Kamu masih ada hisab loh. Nah jadi ketika ada masalah, terima masalah itu dengan tenang. Apa yang bisa bikin hati kita tenang masalah itu? Dengan agama tadi. Kita tahu ini dari Allah, ini cobaan. Yuk kita ambil sisi positifnya, hikmahnya apa? Misalnya ada pesaing, kita pusing ngapain? Oh ada pesaing nih, berarti saya harus berbenah. Saya harus ngelihat lagi, produk saya tetap stabil nggak? Saya harus inovasi nggak? Nah jadi tenang, walaupun memang manusia itu
sunatullahnya kita sifatnya itu di awal itu defense dulu. Wah, kok kayak gini ya? Terus sadar, astagfirullah, nggak apa-apa lah istighfar. Tapi ada orang yang manusia yang tingkatannya lebih atas lagi, yang benar-benar dia ikhlas, yang luar biasa. Di saat ada ujian, langsung dia terima. Nah, kita akan menuju itu terus, walaupun sulit. Tapi insya Allah bisa menuju menerima segala sesuatu apa yang terjadi. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Karena itu pasti akan datang kepada diri kita. Dan saya sering bilang juga ketika ngisi ke mahasiswa, seminar bisnis, usaha, langkah pertama yang harus kalian siapkan untuk menjadi pengusaha yang besar atau memiliki kekayaan yang banyak, tingkatkan iman dan takwa kalian lebih besar lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya ujian terbesar manusia itu bukan di saat dia miskin, bukan di saat dia dikasih kesusahan, tapi dia diberi kesuksesan. Itulah ujian terbesar manusia. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa itu ujian. Beda nih, mahasiswa besok mau ujian. Tahu kan dia mau diuji? Apa yang dilakukan biasanya? Sholat nih lebih rajin, betul nggak? Tahajud. Besok saya mau pendadaran. Karena dia tahu dia diuji. Begitupun juga ketika dia dikasih musibah, dia tahu dia diuji. Tapi kalau orang dikasih kesuksesan, Mas, istirdad, dia nggak sadar sedang diuji. Dan bahaya. Kalau iman dan takwa yang nggak kuat, apa yang terjadi? Kira-kira Allah dalam ambil sekejap bisa kan? Walaupun Allah kasih dalam sekejap dan ambil lagi, bisa nggak? Bisa banget. Orang yang nggak punya iman dan takwa bahkan bisa bunuh diri tadi. Jatuh dari kursi, dari gedung yang tinggi, beda rasanya. Kehilangan uang 1.000 dengan kehilangan uang 10 miliar gimana rasanya? 1.000 wes lah. 10 miliar bayangin hilang begitu saja. Apa? Kalau nggak iman takwa nggak kuat? Stres. Bahkan bisa bunuh diri. Bahaya kan jadinya. Dan tips terakhir saya bisa ngomong itu semua, tapi bagaimana caranya istiqomah? Karena manusia itu kan keimanannya naik turun, itu sunatullah. Tidak ada manusia yang keimanan naik terus, Mas. Tidak ada. Jadi kan memang disebutkan seperti itu. Tapi pernah turun. Tapi ketika turun, dia naik lagi. Segera naik. Cara istiqomah itu, satu, terus berilmu. Dengan berilmu kita bisa membenahi, udah benar belum, ada yang salah nggak pada diri kita. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Itu yang paling penting. Ciptakan lingkungan yang baik. Makanya kayak saya ciptakan di warung saya itu, karyawan itu ada kajian, karyawan laki-laki sholat di masjid, semua sholat di masjid. Dan tidak harus bisa baca Quran, harus masuk tempat saya. Yang mau belajar baca Quran, boleh. Kita sediakan guru tahsin. Nah, jadi itu yang harus kita cara istiqomah. Mungkin cari lingkungan yang baik bisa ya. Yang ketiga ini kadang kita lupakan. Tinggalkan lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu jangan dipelihara, Mas. Buang jauh-jauh. Grup-grup yang nggak ada faedahnya itu keluar. Kalau mau merubah orang itu, tariklah dia ke lingkungan yang baik. Baru dia bisa baik. Jangan kamu nyemplung ke lingkungan yang buruk. Nanti kamu kegeret. Faktanya memang seperti itu. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, lingkungan yang baik, tinggalkan lingkungan yang buruk. Doa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Karena doa itu jangan dilupakan. Ya Allah, lindungi saya agar selalu istiqomah di jalanmu. Itu penting. Nah, 4 ini yang harus kita amalkan. Karena visi misi bisa kita bentuk di awal, tapi lika-liku jalannya belum tentu berhasil. Dengan godaan-godaan yang di mana-mana. Godaan-godaan komunitas, godaan-godaan lihat yang lain. Next saya sekarang itu justru lebih banyak berkecimpung di bidang dakwah. Tapi tetap perusahaan ini saya ingin tetap besar seluruh Indonesia agar kebermanfaatannya semakin banyak. Dengan tujuan visi misi kami kan jadikan perusahaan ini ladang ibadah, ladang pahala dan bermanfaat bagi umat muslim. Makanya kami akan buka cabang sebanyak-banyaknya dengan memperbaiki tim, dengan terus introspeksi diri yang dimana nanti hasil besar itu kembali lagi bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk dakwah. Makanya sekarang saya itu banyak gabung komunitas dakwah dan membantu orang-orang juga untuk wakaf produktif. Misalnya ada sebuah bisnis, jadi ingin sebuah yayasan itu berdiri sendiri, tidak hanya mengandalkan sumbangan saja, buatkan mereka bisnis. Nah, ini mulai mau jalan nih. Jadi yang membesarkan ini bisnis itu. Nextnya seperti itu. Dan saya sudah mulai jalan ini membuat bisnis buat teman membuat bisnis brand sendiri, saya buatkan, saya marketingkan, saya brandingkan, ini bisnis buat kamu. Bakso ya terutama, itu bakso sudah saya mulai. Kami lagi bangun pabrik bakso ini. Jadi pabrik bakso ini bukan hanya untuk bakso Pajero. Kalau siapa yang mau buat bisnis dan bisnisnya itu apalagi untuk dakwah, kita buatkan. 3 kata, terima takdir Allah. Kita harus terima takdir Allah. Karena apa yang kita obrolin semua ini sudah Allah takdirkan. Ya udah. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dengan usaha diniatkan ibadah agar tidak sia-sia,
hasil akhirnya itu takdir Allah. Serahkan sama Allah, dan takdir Allah itulah yang terbaik. Tujuan kita kan akhirat, bukan dunia. Kejarlah akhirat, dunia akan ikut. Ya bismillah, saya Ferry Atmaja, owner dari Terus Berbuat Kebaikan Group, yang di sana ada brand Flexu, Bakso Pajero, Jogja Donat, dan lain-lain. Perusahaan saya, brand saya bertempatkan domisilinya itu ada di Jogja, walaupun ada cabangnya insya Allah di seluruh Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bisa menginspirasi. Sesuatu kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kata dari itu datangnya dari pribadi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.